Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan via WA yang disampaikan oleh dua orang penyimak channel ini, channel Arabia TV. Yang pertama, pertanyaan disampaikan oleh Bapak Baijuri, tinggal di Jakarta. Dan pertanyaan kedua yang disampaikan oleh Bapak Rusmadi yang juga tinggal di Jakarta. Mungkin pertanyaan keduanya ada perbedaan dari segi kata-katanya, tetapi konteksnya sama. Dan sangat mungkin juga apa yang ditanyakan oleh keduanya itu juga menjadi pertanyaan beberapa orang yang lain dan banyak orang, baik yang menyimak channel ini maupun yang tidak menyimak channel Arabia TV ini. Nah, karena ada kesamaan dari pertanyaan keduanya dan juga mungkin pertanyaan dari banyak yang lain, maka pada video kali ini saya akan menjelaskan secara sekaligus dalam satu video kali ini. Pak Rusmadi menanyakan tentang sebuah ayat Al-Quran. Bisa dilihat tepatnya surat Al-Baqarah ayat 54. Saya perlihatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Nah, silakan fokus pada kata ya qaumi. Ya qaumi itu perhatikan huruf mi, mimnya tidak panjang. Ya qaumi. Nah, namun sekalipun mimnya tidak panjang, itu terjemahannya adalah ya qaumi, wahai kaumku. Ada kata ku. Berarti kalau ada ku, dalam bahasa Arabnya sesungguhnya ada huruf ya yang dibuang. Dhamir muttasil lil mutakallim, yakni i atau huruf ya yang sukun. Maka ya qaumi ini sesungguhnya asalnya adalah ya qaumi, ada ya-nya, mi-nya panjang. Nah, karena ada ya-nya, ya qaumi, maka itulah sebabnya terjemahannya adalah ya qaumi, artinya wahai kaumku. Tetapi huruf ya-nya dibuang. Nah, ini jangan heran, dalam Al-Quran kita temukan banyak sekali kata yang seharusnya setelah kata itu diikuti oleh dhamir muttasil lil mutakallim alias i, yang artinya adalah ku, aku. Nah, sebagai contoh, saya akan perlihatkan beberapa contoh yang lain di banyak surat dan juga di banyak ayat. Silakan perhatikan, saya akan perlihatkan beberapa. Pertama, ini saya ambil dari surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ayat terakhir, ayat ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Nah, perhatikan kata din. Ini di sini tulisannya adalah waliyadini, ninya kasroh. Perhatikan kata waliyadini, ninya kasroh, dan ini aslinya adalah waliyadini, dan untukku, agamaku. Din agama. Nah, ketika dikasih ya dini, itu artinya adalah agamaku. Nah, meskipun tidak ada huruf ya-nya, ini kalau diterjemahkan dan kalau dipahami, ini sesungguhnya ada huruf ya yang dibuang. Ada dhamir muttasil lil mutakallim. Semula tulisan dan bacanya adalah waliyadini. Setelah nun ada ya-nya untuk memanjangkan bunyi ni. Tetapi huruf ya-nya dibuang. Waliyadin. Nah, baik. Berikutnya juga bisa dilihat dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Saya perlihatkan ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perhatikan liya'budun itu ada nun ujungnya dan nunnya berharokat kasroh.
Nah, bagi yang sudah belajar ilmu nahwu dan shorof, bisa bertanya-tanya kenapa liya'budun setelah ya'budun ada nun dan nunnya berharokat kasroh, padahal ini ada huruf li. Li ini adalah huruf jar, dan sesungguhnya setelah li ini ada huruf nasab an. Asalnya adalah li'an. Nah, kalau ada huruf nasab berarti li'an ya'budu, atau kalau dalam ayat ini berarti harusnya adalah liya'budu. Nah, tetapi kenapa ada ni? Dan ni-nya kasroh. Kalau domir hum, semula aslinya adalah ya'buduna. Seperti yasjuduna, yastami'una, yastaghfiruna. Tetapi ini ya'buduni, nunya kasroh, tidak fathah. Nah, kalau fil mudhari yang termasuk af'alul khamsah diawali oleh huruf nasab, dalam hal ini huruf nasabnya adalah an, tetapi an-nya marrah, an-nya dibuang, dan yang muncul hanya huruf li saja, liya'budun, maka ini sesungguhnya aslinya adalah ya'buduna, lalu karena ada li atau li'an, an-nya dibuang, menjadi liya'budu, buang huruf nun, hadfun nun. Nah, tetapi di sini ada nun, dan nunnya kasroh, tidak fathah. Kalau jama muzakkar salim, kalau domir hum, ini seharusnya ya'buduna, nunnya fathah. Tetapi ini nunnya kasroh. Nah, karena diawali oleh li, berarti ya'budu ini adalah fi'lun mudhari'un mansubun. Dan ciri nasabnya adalah dengan membuang huruf nun, hadfun nun. Tetapi mengapa di sini nunnya itu kasroh? Nah, ketahuilah, ini pun aslinya adalah liya'buduni, illa liya'buduni, kecuali agar mereka menyembahku. Nah, tetapi huruf ya setelah nun dibuang. Liya'buduni, huruf ya-nya dibuang. Terus berikutnya lagi bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 41. Allah berfirman, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Perhatikan fattaqun. Itu ada nun di ujung kata dan nunnya kasroh. Nah, ketahuilah ini pun aslinya adalah fattaquni. Ittaqu fil amar, domir antum, terus ditambahkan dengan domir muttasil lil mutakalim berupa ya, fattaquni. Tapi sebelum ya-nya ditambahkan nun lil wiqayah, nun untuk wiqayah, penjagaan, untuk membedakan bahwa kata sebelum ya itu adalah fi'il. Ittaqu fil amar. Nah, ittaqu fil amar kalau mau disambungkan dengan domir mutakalim, disambungkan dengan domir muttasil lil mutakalim, maka harus ditambahkan nun terlebih dahulu sebelum ya. Dan inilah huruf nun yang disebut dengan nun wiqayah. Wiqayah artinya memelihara atau menjaga. Maksudnya menjaga apa? Menjaga untuk membedakan antara ya yang diawali oleh fi'il atau diawali oleh isim. Kalau huruf ya domir muttasil lil mutakalim diawali oleh isim, maka langsung ke ya. Contohnya masjidun, isim masjid. Masjidku, masjidi. Kitabun, buku. Kalau misalkan bukuku, maka kitabi. Nah, kitabun, masjidun itu isim. Ketika isim mau digabungkan, digandengkan dengan domir muttasil lil mutakalim yang bermakna aku, maka langsung huruf ya-nya itu tempelkan dengan isim sebelumnya tanpa ada penambahan huruf yang lain. Tetapi kalau sebelumnya itu, kalau sebelum domir muttasil lil mutakalim itu adalah fi'il, maka antara fi'il itu dengan ya, domir muttasil lil mutakalim, harus ada perantara, yakni nun. Dan fungsinya nun itu adalah untuk membedakan bahwa kata sebelumnya itu adalah fi'il. Untuk menjaga, memelihara agar tidak dipahami sebagai isim. Agar tidak diasumsikan sebagai isim kata sebelum ya-nya.
Itulah sebabnya nunnya disebut dengan nun wiqayah. Nah, wa iyaya fattaquni asalnya begitu, terus ya-nya dibuang, maka menjadi fattaqun. Fattaquni kalau dibacanya waqaf, maka menjadi dipanjangkan fattaqun. Lalu berikutnya contoh yang lain bisa dilihat juga dalam surat Al-Baqarah ayat 40. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa ufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Nah, perhatikan kata farhabun. Ini pun aslinya adalah farhabuni. Huruf ya-nya dibuang sehingga ininya tidak lagi dibaca panjang. Aslinya semula adalah farhabuni, terus huruf ya-nya dibuang. Contoh yang lain, ini banyak kita temukan di Al-Quran. Kata Robbi, artinya Tuhanku. Perhatikan kata Robbi, ini B-nya kasrah. Awalnya, semula kata ini adalah Robbi, ada huruf ya, panjang. Artinya adalah wahai Tuhanku. Di sini ayatnya berbunyi, Robbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Wahai Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari apa yang mereka perbuat, dari apa yang mereka lakukan. Contoh yang lainnya lagi, masih kata Robbi. Bisa dilihat dalam surat Al-Qasas ayat 21. Fakharaja minha khaifan yataraqqabu qala Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ini doanya Nabi Musa. Nah, perhatikan kata Robbi, ini pun Robbinya huruf ba-nya kasroh tidak panjang. Tetapi ini sesungguhnya ada huruf ya setelah ba. Aslinya adalah Robbi. Nah, dalam Al-Quran kita temukan banyak sekali kata Robbi yang artinya adalah wahai Tuhanku. Bi-nya seharusnya panjang ada ya, tetapi huruf ya-nya dibuang. Sehingga menjadi pendek bacanya. Qala Rabbi. Ini banyak kita temukan. Silakan bisa dilihat di Al-Mu'jam Al-Mufahras. Kita bisa temukan kata Rabbi. B-nya kasroh tetapi tidak panjang. Padahal aslinya adalah panjang. Rabbi itu kita temukan banyak. Silakan bisa dilihat di Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil Qur'anil Karim. Itu kitab yang sangat penting untuk mencari ayat-ayat Al-Quran yang hendak kita cari atau yang hendak kita teliti. Seperti kata Robbi ini. Baik, berikutnya kita bisa lihat lagi contoh ayat yang berbeda. Kata berbeda juga. Bisa dilihat dalam surat Al-A'raf ayat 59. Ini berkisah tentang Nabi Nuh. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi. Perhatikan ya qaumi itu mi-nya pendek. Pada awalnya ini adalah panjang bacaannya. Faqala ya qaumi asalnya begitu. Tetapi huruf ya-nya dibuang. Sama dengan tadi surat Al-Baqarah ayat 54 itu tentang Nabi Musa. Itu ya qaumi mi-nya pendek. Aslinya atau asalnya adalah panjang ya qaumi. Ini pun Nabi Nuh, kisah Nabi Nuh. Beliau berkata kepada kaumnya, wahai kaumku. Nah, qaumi mi-nya di sini tidak dimunculkan huruf ya-nya. Namun meskipun huruf ya-nya tidak dimunculkan, ini kalau diterjemahkan atau kalau dipahami dan diterjemahkan, ini artinya adalah wahai kaumku. Ada domir muttasil lil mutakalim. Domir muttasil untuk menyatakan aku. Wahai kaumku. Dan ini pun kita temukan banyak di Al-Quran seperti ini. Contoh yang lainnya lagi bisa dilihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 23. Juga berkisah tentang Nabi Nuh. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Sama ya qaumi mi-nya pendek. Aslinya adalah ya qaumi. Ada huruf ya yang memanjangkan mi yang bermakna aku, tetapi huruf ya-nya dibuang. Nah, tentang hal ini kata ya qaumi seperti yang tadi saya sampaikan bisa kita temukan banyak di Al-Quran. Silakan bisa dicek di Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil Qur'anil Karim. Itu nama sebuah kitab indeks Al-Quran
karangan Muhammad Fuad Abdul Baqi. Baik, berikutnya lagi ada contoh yang lainnya, kata yang berbeda dan juga dalam surat yang berbeda. Yani bisa dilihat di surat Yusuf ayat 4. Di sini disebutkan ada sebuah ayat yang berbunyi, "Idz qala Yusufu li abihi, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara raituhum li sajidin." Perhatikan kata ya abati. Ya abati itu aslinya adalah ya abati, tinya panjang. Ada dhamir muttasil lil mutakalim. Tetapi sama dengan yang sebelumnya, huruf ya-nya dibuang. Nah, sehingga meskipun di sini tidak terlihat huruf ya-nya, tetapi sesungguhnya ini ada huruf ya yang dibuang atau disembunyikan. Nah, sehingga meskipun huruf ya-nya dibuang, maknanya tetap harus ada makna aku di situ. Maka kalimat ya abati itu artinya adalah wahai ayahku. Ingatlah ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Sesungguhnya aku melihat atau bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku melihat mereka semuanya bersujud kepadaku. Nah, begitulah beberapa contoh dalam Al-Quran berkaitan dengan kata-kata yang diikuti oleh dhamir muttasil lil mutakalim, tetapi dhamir muttasilnya yang bermakna aku, tepatnya i, dibuang. Dan kata sebelum i-nya itu bisa fi'il dan juga bisa isim. Contoh yang fi'il, misalnya tadi kita sudah perlihatkan, fattaquni menjadi fattaqun, farhabuni menjadi farhabun, liya'buduni menjadi liya'budun. Itu contoh-contoh dhamir muttasil lil mutakalim yang diawali oleh fi'il. Sedangkan dhamir muttasil lil mutakalim yang diawali oleh isim, contohnya seperti tadi, Rabbi menjadi Rabbi, ya qaumi menjadi ya qaumi, ya abati menjadi ya abati, dan seterusnya. Kesimpulannya, kalau kita menemukan isim yang setelahnya ada huruf berharokat kasroh dan kasrohnya tidak dipanjangkan, maka itu sesungguhnya ada huruf ya yang dibuang. Dan huruf ya itu adalah dhamir muttasil lil mutakalim. Tetapi dalam ayat Al-Quran, huruf ya tersebut atau dhamir muttasil lil mutakalim tadi dibuang, tetapi pemahaman dan penerjemahannya tetap harus dimunculkan. Ya qaumi, wahai kaumku, Rabbi, wahai Tuhanku, ya abati, wahai ayahku, liya'buduni, agar mereka menyembahku, fattaquni, hendaknya kalian bertakwa kepadaku, farhabuni, maka hendaknya kalian lari menuju kepadaku, dan seterusnya. Demikian penjelasan ini, semoga bermanfaat.